Kenapa purnama selalu identik dengan ritual, spiritualitas, bahkan kemunculan makhluk tak kasat mata? Ternyata itu bukan sekedar mitos Sobat Jiwa. Rahasia kuno mengungkap kalau bulan bukan cuma pemantul cahaya, tapi penuntun getaran bagi jiwa kita. Lewat fenomena The Lunar Effect, gravitasi bulan diam-diam menyentuh sisi emosi terdalam di tubuh kita. Pernah nggak Sobat Jiwa ngerasa tiba-tiba gelisah, emosional, atau susah tidur pada saat pas bulan purnama? Itu tandanya batin kamu lagi bereaksi sama tarikan alam. Seru banget kan pembahasan kita di hari ini? Nah, tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke pembahasan yang lebih lengkap. Sobat Jiwa, coba deh sesekali kamu duduk diam di bawah sinar bulan. Pernah nggak kamu mikir, kenapa sih sejak ribuan tahun lalu, nenek moyang kita itu hormat banget bahkan sampai memuja bulan? Sederhananya adalah karena bulan adalah sang penjaga siklus. Kalau matahari itu ibaratnya ayah yang tegas, panas, dan selalu muncul sama setiap harinya, bulan itu ibarat ibu yang tenang, lembut, dan penuh perasaan. Sejak zaman dulu, orang-orang tua kita itu hormat banget sama bulan. Karena bulan mengajarin mereka satu hal penting. Hidup itu adalah soal siklus. Ada yang namanya roda kehidupan. Matahari mungkin bikin kita kerja, tapi bulanlah yang mengatur ritme istirahat kita. Dia mengatur kapan air laut naik, kapan petani harus nanam, sampai kapan bunga harus mekar. Itulah kenapa bulan sering disebut sebagai ibu semesta. Bulan itu ibarat cermin buat jiwa kita. Pernah nggak kamu ngerasa malam ini pengen nangis tanpa alasan? Atau tiba-tiba kangen banget sama seseorang? Bisa jadi itu karena pengaruh siklus dari bulan. Bulan itu nunjukin apa yang kamu rasain di dalam hati yang paling dalam, alias apa yang dirasakan oleh alam bawah sadarmu. Bulan ngajarin kita kalau hidup itu ada musimnya. Ada saatnya kita harus tampil penuh seperti purnama, tapi ada juga saatnya kita juga perlu menghilang sejenak untuk istirahat dan juga memulihkan diri. Dia dianggap suci karena kehadirannya jadi pengingat bahwa sepi atau gelap itu bukan akhir dari segalanya, tapi bagian dari proses untuk kembali bercahaya. Secara spiritual, bulan purnama itu adalah sebuah kaca pembesar raksasa yang lagi diarahkan ke jiwa kita. Maksudnya gimana? Jadi gini, apapun yang lagi kamu rasakan di dalam sana, entah itu rasa syukur yang bikin kamu pengen senyum terus, atau justru luka lama yang selama ini kamu simpan, energi purnama itu bakal narik itu semua keluar ke permukaan. Dia nggak milih-milih. Dia cuma memperbesar apa yang sudah ada di dalam batinmu. Makanya dalam perjalanan jiwa, kita mengenal dua fase penting. Ada yang namanya bulan baru atau new moon. Ini ibarat waktu kita lagi menanam benih di tanah yang subur. Waktunya kita bikin niat, doa, atau mimpi-mimpi baru yang pengen kita wujudkan. Nah yang kedua, bulan purnama atau full moon. Itulah waktunya untuk panen. Tapi panen di sini bukan berarti soal hasil yang manis aja ya. Ini juga waktu yang tepat untuk kita bebenah atau pelepasan. Kalau ada perasaan yang sudah kepenuhan dan bikin sesak, maka purnama bakal membantu kamu untuk melepaskan itu semua. Di momen purnama ini, pembatas antara siapa diri kita di depan orang lain dan siapa diri kita yang sebenarnya itu jadi tipis banget Sobat Jiwa. Jadi kita lebih jujur sama diri sendiri. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa lebih sensitif, nggak apa-apa ya. Itu cuma cara alam semesta ngajak kalian semua untuk bersih-bersih diri. Nah pertanyaan yang muncul adalah, kenapa sih bulan kok bisa sepengaruh itu sama jiwa kita? Jawabannya ada di sini, jangan kemana-mana. Kita lanjut ke chapter berikutnya. Pernah kepikiran nggak? Air laut yang luasnya ribuan kilometer aja, itu bisa ditarik sama gravitasi bulan sampai jadi pasang surut. Nah, sekarang coba cek. Tubuh kita ini, terutama otak kita, itu sebagian besar atau sekitar 80%-nya adalah air. Nah, logika sederhananya gini. Kalau samudra yang begitu masif aja bisa tunduk dan bergerak karena tarikan gravitasi bulan, bayangkan apa yang terjadi sama cairan di dalam sel-sel tubuh dan juga otak kita yang kecil ini. Para ahli menyebut fenomena ini sebagai biological tides atau pasang surut biologis. Pas lagi purnama, tarikan gravitasi itu sedikit banyak mempengaruhi tekanan cairan yang ada di otak kita. Itulah alasannya kenapa tiba-tiba kita bisa merasa lebih gelisah, emosi jadi gampang meluap, atau malah sebaliknya juga bisa. Tiba-tiba kita jadi orang yang kreatif banget dan punya banyak ide brilian. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi spiritual atau metafisik, ini sebenarnya adalah momen pasang surut jiwa. Alam semesta itu nggak jauh Sobat Jiwa, dia ada di dalam diri kita.
Lewat tarikan gravitasinya, bulan seolah-olah lagi ngetuk pintu hati kamu dan kemudian bertanya, ada nggak perasaan yang lagi pasang dan perlu dikeluarkan? Jadi jangan heran kalau misalnya batin kamu terasa lebih berisik dari biasanya. Itu cuma cara alam semesta untuk mengajak kamu selaras sama iramanya. Keajaiban bulan hidup subur di tanah air kita Indonesia, Sobat Jiwa. Di sini, malam purnama itu bukan malam biasa, tapi malam yang penuh dengan doa. Kalau misalnya kamu main ke Bali, kamu bakal ngerasain suasana yang berbeda banget saat bulan purnama. Saudara-saudara kita umat Hindu percaya kalau purnama adalah hari paling suci untuk pembersihan diri. Nah, salah satu ritual yang paling indah dan menyentuh hati adalah pelukatan. Tujuannya untuk menyelaraskan kembali air yang ada di dalam tubuh kita dengan energi alam semesta yang lagi di puncaknya. Istilahnya kita lagi recharge jiwa kita supaya bisa lebih bersih. Tapi ternyata nggak cuma di Bali aja Sobat Jiwa. Di kaki Gunung Bromo, yaitu suku Tengger, punya ritual yang sangat luar biasa juga. Disebut dengan nama ritual Kasada. Atau di pesisir Jawa, ada sedekah laut, di mana masyarakatnya melarung rasa syukur mereka ke samudra luas. Semua ritual ini punya satu pesan yang sama sebenarnya. Kita ingin menghormati energi puncak dari sang rembulan tadi. Nenek moyang kita sudah tahu dari dulu kalau pas bulan lagi penuh, itu saat terbaik untuk kita ikut merasakan penuh akan syukur dan juga kedamaian. Tapi ternyata ada juga yang melihat dari sisi lain, yaitu dari sisi mistis. Bulan purnama itu sering banget dikaitkan sama kemunculan makhluk-makhluk gaib. Nah, benar nggak kira-kira? Siapa dari kalian Sobat Jiwa yang pernah memiliki pengalaman seperti itu? Nah, kita akan bahas di chapter selanjutnya. Kenapa sih makhluk gaib atau yang sering disebut hantu itu identik banget munculnya pas pada saat bulan purnama? Ayo, siapa yang tahu? Kalau kita lihat dari sisi energi atau metafisika, ceritanya menarik banget sebenarnya. Jadi, pas bulan purnama itu, energi alam itu lagi tinggi-tingginya. Nah, di saat itulah dipercaya kalau frekuensi dunia kita dan dunia sana itu lagi selaras banget. Istilahnya tirai pembatasnya lagi tipis banget. Atau pintu gerbangnya lagi terbuka lebar. Jadi nggak heran kalau misalnya ada interaksi antara dimensi itu terasa banget lebih kuat dari biasanya. Tapi tunggu dulu Sobat Jiwa, jangan terlalu parno dulu ya. Kalau misalnya kita lihat dari sisi psikologis, ada penjelasan yang unik banget yang disebut namanya pareidolia. Coba deh ya kamu bayangin, cahaya purnama itu kan terang banget, bener nggak? Nah, cahaya yang terang ini otomatis bikin bayangan di sekitar kita jadi lebih gelap dan juga kontras. Nah, otak manusia itu sudah diprogram sejak zaman purba untuk selalu waspada. Akhirnya, otak kita kadang-kadang sering ngarang atau menerjemahkan bayangan pohon, kain jemuran, atau benda-benda biasa menjadi sosok yang kita takuti. Jadi pertanyaan besarnya buat kamu semua adalah, apakah itu benar-benar sosok dari dunia lain, atau sebenarnya itu cuma pantulan dari rasa takut yang selama ini kamu simpan di dalam dirimu sendiri? Ternyata Sobat Jiwa, bulan purnama bukan cuma ngasih lihat apa yang ada di luar kita, tapi juga ngajak kita berkenalan sama sisi gelap yang ada di dalam pikiran kita sendiri. Sobat Jiwa, pada akhirnya kita sadar kalau bulan itu bukan cuma hiasan cantik di langit malam. Dia adalah pengingat paling jujur dari alam semesta bahwa hidup kita itu akan selalu berputar. Ada saatnya kita penuh dan bersinar, dan juga ada saatnya kita redup dan butuh waktu untuk sendiri. Jadi, kalau misalnya malam ini atau pas bulan purnama nanti, kamu ngerasa tiba-tiba emosional, gelisah, atau misalnya pengen nangis tanpa sebab, oke, nggak apa-apa. Jangan dilawan. Itu tandanya batin kamu lagi sinkron, lagi menari mengikuti irama dari alam semesta. Gunakanlah energi purnama itu sebagai momen buat berbenah hati, lepasin semua beban, amarah, atau luka yang gak berguna untuk perjalanan kamu lebih bagus lagi ke depannya. Biarkan cahaya bulan yang terang itu menyinari sisi gelap yang ada di dalam dirimu, supaya kamu bisa melangkah lagi dengan lebih ringan. Terima kasih untuk Sobat Jiwa semua yang sudah menyimak video ini sampai habis. Sampai jumpa di Langkah Jiwa berikutnya.